Shalom semuanya. Puji Tuhan, senang sekali rasanya kita boleh kembali beribadah bersama untuk memuji muliakan nama Tuhan di hari yang indah ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh kembali Engkau undang untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau bersuka cita bersama, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Tuhan Raja di atas segala raja. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, biarlah melalui puji-pujian kami hati-Mu boleh disukakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita awali pujian kita dengan lagu Allah Sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita nyatakan apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saat ini kembali kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik ya Tuhan. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita hening sebentar teman-teman. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami boleh senantiasa merasakan kedamaian dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan tentu kami boleh merasakan berkat di dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya saat ini Engkau hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kami rindu saat ini untuk mendengarkan, merenungkan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, menanamkan setiap benih-benih firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Pakai setiap guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berikan hikmat, supaya apapun yang dikatakannya boleh kami mengerti dan kami boleh mengetahui Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat kita kembali bertemu lagi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Teman-teman, awal November merupakan awal yang indah buat kita, di mana kita boleh beribadah kembali, kita boleh memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan janji bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita semuanya. Kita sehat semua? Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di Yohanes 6 ayat 35a, judulnya yaitu Akulah Roti Hidup. Yohanes 6 35a mengatakan, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah roti hidup, dengan kata lain, akulah penopang kehidupan. Dia yang memuaskan kehidupan. Tuhan Yesus sangat memperhatikan setiap kebutuhan manusia. Dia tahu bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa makan dan minum. Dan Tuhan rindukan supaya setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Dia tidak khawatir. Tidak mengkhawatirkan hal makan, hal pakaian. Dia katakan di dalam firman-Nya, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai. Dan Dia katakan burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Dan
kita sebagai anak-anak Tuhan dipelihara oleh Dia. Amin. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 6, dari awal di situ dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan setiap orang. Dan waktu itu banyak murid-murid yang berkerumun. Di situ dikatakan ada 5.000 orang laki-laki yang datang, dan mereka otomatis karena dari pagi sampai sore sampai petang mereka bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tahu kebutuhan mereka, mereka perlu dicukupkan makannya. Dan kita tahu bahwa ada mujizat yang luar biasa. Lewat 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita akan makanan jasmani kita. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan tahu kebahagiaan kita. Kita tetap belajar, kita tetap bekerja sehingga apa? Sehingga tercukupi kebutuhan kita, dan Tuhan juga akan mencukupi segala kebutuhan kita dan memberkati lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat orang tua kita, dan semua kebutuhan kita bisa tercukupi. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26, di situ dikatakan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Banyak sekali murid-murid yang berduyun-duyun mencari Yesus, dan Yesus katakan kepada mereka, "Kamu sebetulnya mencari aku gara-gara kamu mencari roti." Dan kita mengetahui bahwa Tuhan adalah roti hidup. Tuhan ingin supaya setiap orang yang mencari Dia, mencari kebenaran Allah, mencari keselamatan, mencari kehidupan yang kekal. Dan kita tahu bahwa di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus ketika 3,5 tahun lamanya Dia melayani, kita tahu ada banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan buat mereka. Tanda-tanda heran Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Yang mati Tuhan mampu bangkitkan, yang sakit Tuhan mampu untuk sembuhkan. Dan Tuhan memberikan mujizatnya, yaitu apa? Tuhan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan makanan mereka. Dan juga Tuhan Yesus tekankan di dalam Yohanes yang ke-6 ini, bagaimanakah bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan selama mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan memberikan roti mana kepada mereka. Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan mencukupi segala pakaian mereka. Bahkan kasut mereka pun tidak rusak selama mereka ada di dalam padang belantara itu. Anak-anak kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan segala kebutuhan kita. Dan kita tahu juga bahwa selain tubuh kita haus, selain tubuh kita lapar, seringkali kita mengalami dahaga dan haus dan lapar. Tuhan juga akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan sekedar makanan, minuman jasmani, tetapi Tuhan memberikan roti kehidupan, yaitu firman Allah yang boleh memuaskan, yang boleh menyegarkan jiwa kita, dahaga kita. Manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu makanan dan minuman, tetapi roh kita perlu dipuaskan, boleh disegarkan, boleh dikuasai oleh roh Allah, boleh dipuaskan oleh firman Allah yang boleh menyegarkan kehausan rohani kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, di situ dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah.
Raja Daud mengumpamakan bahwa kehidupannya mengalami kehausan ketika dia jauh daripada Tuhan. Raja Daud memberikan contoh di dalam kehidupannya seperti rusa. Ketika dia harus mencari air kehidupan, dia harus berlari menuju sumbernya air. Dia akan naik ke gunung dan mencari air. Bahkan dia akan mencari sungai di mana ada sumber air sehingga dia boleh mengalami kepuasan dan dahaga di dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan juga harus seperti itu. Ada kehausan, ada kelaparan. Akan apa? Akan firman Tuhan. Akan pimpinan Allah. Anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kehausan. Ada berapa waktu, berapa lama kita tidak beribadah lagi, bertemu muka, kita harus ibadah online dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kita memiliki kehausan akan Tuhan, kerinduan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa baca firman Allah, kita bisa berdoa setiap saat dan setiap waktu ketika kita rindu, kita adanya kehausan di dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan untuk mencari hadiratnya. Nah, kita akan dipuaskan. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan akan memberikan kepuasan kepada kita. Dikatakan di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kehausan jiwa kita, kehausan kita perlu disegarkan. Seringkali kita mengalami kegelisahan, seringkali kita mengalami kekhawatiran di dalam hidup. Seringkali kita mengalami kehausan akan kebenaran firman Allah dan kita bisa dipuaskan ketika kita rindu supaya Roh Kudus menguasai hidup kita dan Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dan ketika kita ketemu dengan Dia, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa menyertai kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang dilakukan oleh Maria. Dia suka sekali duduk dekat kaki Yesus. Kenapa? Dia boleh dipuaskan hatinya. Dia boleh disegarkan jiwa rohnya. Karena apa? Bertemu dengan Tuhan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari berkat-berkat saja. Mungkin seringkali kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Tuhan kirim makanan buat saya dan lain sebagainya. Tuhan beri itu. Karena Dia mampu untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Tuhan mampu untuk memberkati kita. Tuhan mampu memberkati kita berkat-berkat jasmani dan terutama berkat-berkat rohani. Tuhan akan berikan, cukupkan buat kita. Karena Dia adalah roti hidup yang membawa kita hidup di dalam keselamatan dan pertolongan kita. Roh kita dipuaskan, roh kita disegarkan. Amin. Saat ini ketika kalian mengalami beban yang berat, mengalami kekeringan, mengalami kehausan di dalam hidup ini, ada banyak sekali kekhawatiran yang kita alami. Bukan hanya sekedar kehausan rohani. Mungkin saat ini kita mengalami kekeringan di dalam ekonomi kita. Kita tidak mampu. Seakan-akan kita pikir, aduh berkat dari mana lagi yang akan aku terima. Saat ini aku benar-benar dalam kondisi yang kering untuk makanan jasmani.
Dan apalagi kalau saat ini kita mengalami kekeringan, perkara-perkara rohani, kehausan rohani jiwa kita untuk ketemu sama Tuhan. Dan saat ini Tuhan mengulurkan tangan buat kita semuanya. Dia akan memberkati kita dan Dia akan buka jalan buat kita semuanya yang saat ini mengalami kekurangan di dalam hidup ini. Tuhan janjikan berkat. Dan Tuhan akan buka jalan buat kita. Dan Tuhan juga akan puaskan dahaga rohani kita untuk ketemu dengan Dia. Dan Dia adalah sumber kebenaran, sumber hidup yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Dia akan memberkati kita dan Dia akan tolong kita. Amin. Dekat pada Tuhan. Kita tidak akan dahaga lagi. Ketemu sama Dia, kita tidak akan kelaparan lagi. Karena Dia adalah sumber berkat, sumber kehidupan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan kita. Saat-saat ini Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita dan Dia akan memuaskan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Serukan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami,
menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami. Engkaulah roti hidup. Engkaulah sumber kehidupan Tuhan, yang dapat mencukupi dan memuaskan segala kebutuhan kehidupan kami. Engkaulah sumber kebenaran itu Tuhan. Ketika kami haus dan lapar akan Engkau, Engkau akan memberkati kami dan Engkau akan mencukupkan kami. Itulah janji firman-Mu yang kami dengar, dan saat ini Tuhan, tangan-Mu terulur untuk kami. Mungkin saat ini kami mengalami kelaparan Tuhan. Saat ini kami mengalami kekeringan ekonomi kami Tuhan. Engkau mampu memberkati kami. Engkau akan mencukupkan kami Tuhan. Ada banyak jalan yang akan Kau berikan buat kami. Kau tuntun kami. Seperti Engkau memberikan mana kepada bangsa Israel. Berkat yang dari Tuhan, demikian juga Tuhan akan memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan kami. Dan Tuhan buka jalan buat kami. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, tetapi jiwa kami juga haus dan lapar akan Engkau. Mari Tuhan, pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu yang berdoa saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau puaskan kami, Kau cukupkan kami Tuhan. Kehausan kami akan Engkau Tuhan, Kau cukupkan, Kau limpahkan Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendapatkan kekuatan baru, boleh mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Boleh dipuaskan oleh Allah, oleh kebenaran-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, yang ada di dalam setiap hidup kami. Sehingga kami selalu berpengharapan kepada Engkau. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau memberkati kami dan Kau cukupkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah berkat-Mu atas kami. Kami akhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.